Kami waktu dan kesempatan untuk melakukan wawancara ataupun observasi mengenai bimbingan konseling yang ada di sekolah SMA Negeri 5 Barangsibuan ini. Perkenalkan Ibu, kami mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan datang ke sini untuk melakukan wawancara dalam rangka pemenuhan tugas dari bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Dinda Febrina SPD MTD. Pada kesempatan kali ini izinkan kami Ibu melakukan wawancaranya dan menanyakan beberapa hal penting mengenai bimbingan konseling yang ada di sekolah kita ini. Kalau boleh tahu, kami bisa tidak mendapatkan data lengkap daripada Ibu seperti itu? Yes, bisa dari sana. Sekarang kita masuk ke pengalaman Ibu yang selama membawakan ataupun mengampu pelajaran bimbingan konseling. Sudah berapa lama kira-kira Ibu menjadi guru BK? Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah kiranya datang ke SMA Negeri 5 ini. Selamat datang ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dapat hari ini bisa diaplikasikan untuk perkuliahan nantinya ya. Jadi baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda sekitar berapa lama Ibu sudah bertugas sebagai guru BK di SMA Negeri 5 ini. Ibu bertugasnya mulai tahun 2010, tepatnya di bulan Januari SK-nya keluar. Jadi Ibu sudah menjadi guru bimbingan konseling di SMA Negeri 5 ini selama 11 tahun 11 bulan. 11 tahun 11 bulan sampai di bulan November ini ya. Iya. Terus kira-kira waktu pertama kali Ibu menjadi guru BK yang menjadi perasaan ataupun yang Ibu rasakan adakah grogi atau seperti itu ya? Manusiawi ya, manusiawi. Seprofesional apapun orangnya, namanya kesan pertama itu pasti ada grogi kan. Tapi itulah tantangan kita sebagai guru, dan tantangan kita terbesar adalah diri sendiri. Gimana caranya menaklukkan kegrogian itu? Dari mana itu bisa terkikis adalah dari selama pengalaman. Memang makin sering kita asah, makin sering kita jalani, jangan takut mencoba. Pasti dengan sendirinya grogi itu akan pernah kita. Berarti pengalaman aja yang mengajarkan kita untuk berani gitu. Iya, betul. Selama Ibu kurang lebih ya udah 11 tahun 11 bulan Ibu menjalani sebagai seorang guru BK. Ada nggak hal-hal yang menyenangkan yang Ibu rasa seperti itu? Yang menyenangkan adalah tentunya dengan kita mencintai pekerjaan kita dan kita ikhlas, adalah itu sesuatu hal yang menyenangkan. Dan ketika kita berinteraksi dengan peserta didik, apalagi namanya kita guru kan, yang kita hadapi adalah makhluk hidup yang berbagai macam karakter. Itu kalau kita tidak buat sebagai beban adalah sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Oke. Jadi tadi hal-hal yang menyenangkan ya Bu. Sekarang hal-hal yang kurang menyenangkan atau yang menjadi kendala Ibu lah gitu. Ada sih beberapa, intinya kan seperti yang Ibu bilang tadi, yang kita hadapi adalah makhluk hidup yang tentunya berbagai jenis karakter. Kadang-kadang adanya sedikit kendala dari persoalan yang dihadapi anak. Ketika kadang-kadang kita tidak tuntas, bukan tidak tuntas, artinya tidak ada feedback dari si anak. Ketika kita ingin anak ini kita akan memberikan yang terbaik untuk masa depannya, tapi dia tidak mau gitu, artinya tidak mau mengarahkan, tidak bisa merespon dengan baik, dan apa yang kita kasih seperti nasihat atau bimbingan kadang-kadang si anak kurang respon. Tapi itu juga membuat tantangan sama Ibu, gimana caranya, dan harus bisa istilahnya terus belajar dan belajar gimana caranya anak ini kalau ada yang sesuatu kendala biar bisa lagi kayak mana, biar terketuk hatinya gitu. Baik Bu, menurut Ibu, apakah menjadi seorang guru BK merupakan tugas yang berat? Seperti yang Ibu beritahu tadi kan, kalau memang sesuatu apapun pekerjaan, kalau sudah kita cintai itu tidak akan ada yang berat.
Dan Bu, apakah ada manfaat tersendiri yang Ibu dapatkan menjadi seorang guru BK? Banyak. Salah satunya adalah pengalaman kita akan lebih paham mengenai psikologis anak yang tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di keluarga yang kita apabila kita sudah memiliki anak kan. Dan banyak lagi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter-karakter anak, cara mendekati anak, itulah ilmu memang di lapangan yang bisa kita dapatkan, yang kadang-kadang di perkuliahan tidak kita dapatkan gitu kan. Nah itu dia cara mendekati anak. Kita tahu istilahnya anak ini karakternya seperti ini, anak ini karakternya seperti ini, cara mendekatinya seperti ini. Itulah yang pengalaman berharga, yang banyak ilmu yang didapatkan. Terus selama Ibu menjadi guru BK di sekolah SMA Negeri 5 Padang Sidempuan ini, masalah siswa yang seperti apa yang pernah Ibu tangani atau klien seperti apa? Masalah yang sering Ibu tangani adalah masalah pelanggaran aturan. Itu yang paling banyak. Artinya apalagi setelah masa pandemi ini kan, wow luar biasa kelakuan anak-anak kita kan. Yang dulunya udah apa? Iya, yang dulunya istilahnya cuma di rumah belajar, bisa sambil tidur-tiduran kan. Sekarang sudah aktif belajar mulai pagi sampai jam 2 siang. Itulah kadang-kadang anak-anak ini jadi terkejut yang biasanya di rumah penuh perhatian, kadang keluarganya sudah atau orang tuanya sudah bekerja dan anak-anaknya kadang kurang perhatian di rumah kan, ketika di sini aturan itu ditetapkan dia kurang bisa mengikuti gitu, gitu. Jadi akhirnya itu kadang-kadang yang buat ibu kendala ketika lumayan menguras tenaga lah untuk gimana caranya anak ini biar tertutup hatinya, biar tahu dia bahwasanya sekolah itu perlu untuk masa depan. Kalau selama ini kalau kita mendengar kata BK lah, guru BK atau ruangan BK, pasti lah ditakuti Polisi sekolah ya, betul. Pasti lah, dulu berarti kalau udah keluar lah dari ruangan BK pasti udah bermasalah. Iya. Jadi seakan-akan guru BK itu jadi guru yang ditakuti. Iya betul. Itulah memang paradigma seperti itulah yang memang betul-betul menjadi PR sampai saat ini bagi guru BK kan. Makanya ketika kadang-kadang anak itu, apalagi anak kelas 1 kan belum tahu tuh guru BK ini gimana, ini dia. Jadi pertama mereka kesan pertama masuk ke sini, apa sih Bu salahku? Aku kenapa sih Bu? Ada apa ini kan begitu. Tapi lambat laun pelan-pelan ibu kasih tahu sama mereka bahwasanya kalau masuk ruang BK itu adalah ciptakan kenyamanan. Apa persoalan yang kamu alami ceritakan. Dan apalagi menyambung tentang motivasi belajar dia ataupun minat belajar dia yang kurang kan. Kadang-kadang makanya pelan-pelan, kadang-kadang kalau ibu udah masuk ke ruangan dan ibu BK memang sedikit tapi setidaknya sekarang ibu tengok bukan takut karena salah kedisiplinan begitu. Jadi ibu kan kadang berusaha juga gimana caranya, jangan kita hanya ngomong, kita action juga gimana caranya, kita juga harus disiplin kan gitu. Memberikan contoh yang baik. Nah iya betul. Iya. Terima kasih ya Bu telah memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk melakukan wawancara seputar mengenai bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 5 Padang Sidempuan ini. Semoga apa yang kami dapatkan ataupun informasi yang telah kami terima dari Ibu bisa menjadi bekal kami untuk menyusun laporan akhir nantinya dan bermanfaat juga buat kehidupan kami nanti di kemudian hari. Dan semoga sekolah kita ini semakin baiklah, Kedepannya jaya gitu ya. Siswa-siswanya mampu bersaing.